Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia SM, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin 1957 sampai 1965. Pengertian. Menurut Ahmad Syaifil Ma'an dalam bukunya Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin, demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sesuai UUD 1945. Menurut Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya, liberalisme tanpa otokrasinya diktator. Latar belakang demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD-S 1945. Konsesi Presiden 1957. 1. Dalam pembaruan struktur politik harus berlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya. Isi Dekrit 5 Juli 1959. 1. Konstituante dibubarkan. 2. UUD 1945 diberlakukan kembali. 3. Tidak berlakunya lagi UUD-S 1950. 4. Dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Peranan PKI. Partai Komunis Indonesia PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu anarideologi, nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Dampak ke situasi politik. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis dalam menekan penggerakan independen kaum buruh dan petani di Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Minam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, ada beberapa ciri yang membedakan demokrasi terpimpin dengan demokrasi lainnya yang dijalankan di Indonesia. 1. Demonstrasi presiden menguat. 2. Pembatasan peran DPR dan partai politik. 3. Peningkatan peran ABRI sebagai sosial politik. Ciri-ciri itu menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. 5 hal penyimpangan dalam demokrasi terpimpin. 1. Indonesia membagi kekuatan politik menjadi 2. 2. Membentuk poros Jakarta-Peking. 3. Indonesia melaksanakan politik Mercusuar. 4. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. 5. Konfrontasi dengan Malaysia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.